Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas seputar permanent resident di Kanada ya. Karena mungkin banyak dari Anda yang melihat video saya kelebihan tinggal di Kanada dibanding dengan tinggal di USA. Coba lihat video sebelumnya ya. Nanti akan Anda tahu ternyata warga negara Kanada, bahkan para Perdana Menteri yang terbaru, Mark Carney, kita semua menolak tegas untuk menjadi negara bagian dari Amerika. Kenapa? Ternyata banyak sekali benefit dan keuntungan yang didapatkan oleh warga negara Kanada dan permanent resident di Kanada. Sekarang apa bedanya permanent resident dengan warga negara Kanada? Pertama, eh, permanent resident di Kanada itu mendapat izin tinggal tetap seperti warga negara Kanada. Jadi kita bisa tinggal di berbagai provinsi di Kanada, tapi untuk menjadi permanent resident di Kanada itu ada jalur-jalurnya. Oke. Kedua, kita nggak bisa voting. Ini bedanya dengan warga negara Kanada. Jadi kita tidak bisa voting kalau ada pemilu dan tidak bisa mendapatkan paspor Kanada. Jadi saya itu tetap memakai paspor hijau dari Republik Indonesia, tapi saya mendapatkan kartu permanent resident Kanada. Fungsinya apa kartu itu? Kartu itu saya pakai dan selalu saya bawa kalau keluar negeri untuk menunjukkan bahwa walaupun saya warga negara Indonesia, saya penduduk tetap di Kanada. Kemudian ketika saya masuk ke Kanada, kartu itu saya pakai untuk menunjukkan bahwa saya berhak untuk masuk ke Kanada karena saya warga tetap di Kanada. Jadi saya tidak perlu work permit, tidak perlu visitor visa atau student visa. Ya, itu bedanya. Kemudian, jika saya ingin, saya bisa mengajukan kewarganegaraan setelah 3 sampai 5 tahun lewat ujian dan pelantikan. Jadi, kalau sudah jadi warga negara Kanada, mendapat paspor Kanada itu. Tapi terus terang sampai sekarang, saya sudah tinggal di sini sudah lama sekali, sudah 20 tahun lebih, saya tidak memakai sistem warga negara Kanada karena saya menunggu eh, saya menunggu Indonesia itu mengizinkan warga negara Indonesia mendapatkan dual citizenship. Apa dual citizenship itu? Yaitu kita berhak mempunyai warga negara lain. Itu bukan berarti kita nggak nasionalisme ya. Sekarang ini sudah global ya. Jadi di negara Kanada sendiri, setiap penduduknya itu berhak memiliki warga negara lain. Jadi kalau saya misalnya loh ya, eh, saya ini warga negara, katakan orang Haiti atau orang Aljazair atau Maroko atau Perancis ya, itu dia punya paspor dua, paspor Perancis dan paspor Kanada. Terserah dia mau pakai kemana. Misalnya untuk keluar Kanada misalnya ya, dia pakai paspor Perancis, tapi waktu dia masuk ke Kanada dia pakai paspor Kanada. Itu cuma contoh aja ya, gampangannya. Jadi punya dua paspor itu apa kelebihannya? Misalnya, Anda berasal dari negara yang kalau kemana-mana mengurus visa. Contohnya Indonesia, gampangannya. Indonesia ini susahnya ya, saya mau kemana-mana itu harus ngurus visa. Ke Saudi harus urus visa, ke Jepang urus visa, ya. Karena paspor dari Ottawa itu nggak ada chipnya, jadi saya tetap urus visa. Ya, kemudian Korea kemarin nggak, karena ada regulasi baru katanya nggak usah waktu saya ke sana. Kemana lagi ke Eropa urus visa dan sebagainya, sedangkan paspor Kanada itu kuat sekali, salah satu paspor yang terkuat di dunia itu. Selain Amerika, Kanada, Eropa itu bisa kemana-mana tanpa mengurus visa. Visa itu apa ya, urusannya itu prosedurnya itu loh, jelimet gitu loh, nggak selalu dapat visa, susah sekali untuk dapat visa. Tapi kalau kita dapat paspor Kanada, kita nggak usah berurus visa lagi kalau luar negeri. Nah, karena saya permanen resident Kanada, saya tetap harus urus visa ke negara lain untuk masuk ke negara lain karena masuknya memakai paspor Indonesia gitu. Tapi ketika kembali, saya tidak urus visa masuk Kanada. Saya tunjukkan kartu permanen resident itu. Kemudian keuntungan keempat adalah kita mendapat akses fasilitas publik sebagai warga negara dan warga tetap ya. Maksud saya gini,
warga negara Kanada dengan warga tetap permanent resident sama-sama mendapat akses fasilitas publik. Misalnya gratis kalau kesehatan di seluruh Kanada ya. Setiap provinsi punya Medicare sendiri-sendiri ya. Kalau kita ke rumah sakit itu gratis, ke dokter gratis, ke klinik gratis. Dapat apa? Vaksin itu banyak yang gratis. Termasuk vaksin flu, vaksin apa ya, COVID dan sebagainya. Kemudian apalagi ya, kalau misalnya kita emergency room ya, kita ada urusan apa, maksud saya sakit, harus ke emergency room itu gratis semua. Semua tercover ya. Saya sudah menunjukkan di video sebelumnya kelebihan tinggal di Kanada dibandingkan di USA, silakan nonton. Di video itu saya menjelaskan betapa banyaknya benefit dan keuntungan yang didapatkan oleh warga negara Kanada dan permanent resident di Kanada dibandingkan kalau kita tinggal di USA. Saya juga baru mengadakan research itu gara-gara Presiden USA yang terbaru Donald Trump itu waktu itu lagi keluar-keluar ingin mengambil Kanada sebagai negara bagian Amerika gitu. Karena keluar-keluar itu seluruh warga Kanada dan Perdana Menteri Kanada yang baru Mark Carney kan menolak. Saya penasaran, apa sih kelebihannya? Apakah cuma healthcare? Karena semua orang bilang kita punya healthcare. Oh, masa sih cuma healthcare? Kenapa kok kita nolak? Ternyata sangat banyak keuntungan menjadi warga negara Kanada dan permanent resident Kanada dibanding kalau kita tinggal di USA. Silakan nonton videonya. Oke. Misalnya kesehatan itu tadi gratis, pendidikan banyak yang gratis sampai ke high school, college itu murah, university juga murah. Ya, ada video-video sebelumnya silakan dilihat deh. Saya menjelaskan banyak keuntungan kenapa menjadi orang Kanada itu.